Saudara-saudara sekalian, sidang jemaat Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadiran Tuhan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Oleh karena atas kasih, penyertaan dan kemurahan-Nya, sehingga pada hari ini kita boleh hadir untuk bersekutu bersama di tempat ini. Dalam berbagai pergumulan hidup yang kita hadapi sebagai orang beriman, kita tidak boleh khawatir, sebab firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti tema kita minggu ini, bahwa tiada yang dapat memisahkan. Mari kita berdiri dan menyanyikan Tak Satu Pun. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Dan besertamu juga dapat hidup. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dengan membaca Mazmur 128. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 yang akan kita baca secara berbalasan, ayat yang ganjil oleh kaum pria dan ayat yang genap oleh kaum perempuan. Kita mulai. Berkat Tuhan atas rumah tangga. Nyanyian Tiara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah,
Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling menjamu. Sesungguhnya demikianlah akan berhati orang mati yang nakal. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anak damai sejahtera. Kita kembali memuji Tuhan, bahagialah orang yang dalam hidupnya bertakwa pada Tuhan dan turut jalannya. Saudara-saudara, dengarkanlah dasar kita pada saat ini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan menyihi rumah sesamamu. Jangan menyihi istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, betapa aku cintai Tauratmu, ku merenungkannya setiap hari.
yang dikasih oleh Tuhan, mari kita datang menghampiri hadirat Tuhan yang kudus untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita tidak mungkin menyangkali bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Firman-Nya mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dalam kerendahan kami datang kepadamu untuk mengakui dosa-dosa kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau mengetahui segala pelanggaran-pelanggaran kami yang melawan kehendak-Mu dan menipu sesama kami. Sungguh kami tidak layak menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku. Kepada kamu sekalian yang duduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakan, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosa. Yesus tetap mengasihi aku, kuasa gelap tak akan memisahkanku.
menyatakan syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam seminggu melalui persembahan yang akan kita serahkan. Pada hari ini ada persembahan khusus untuk membantu saudara-saudara kita di Soloarang di Toraja. Hari ini kita dituntun firman Tuhan, marilah kita memberi diri dan harta sebagai persembahan kepada Tuhan dan berkata kepada seperti pemazmur bahwa berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakai hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 2. Sambil kita memberikan persembahan, kita iringi lagu hidup kita yang benar, haruslah mengucap syukur. Terima
Mari kita berdoa untuk persembahan. Di hari yang Tuhan sepi, kami umat-Mu datang mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Terlebih ya Tuhan, Engkau boleh memberikan kami waktu untuk datang mempersembahkan segala apa yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Biarlah ya Tuhan, persembahan ini dapat digunakan untuk selalu memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Tuhan Bapa di surga, berkati pula berkat-berkat yang Tuhan masih titipkan kepada kami semua. Biarlah kami boleh senantiasa menggunakan dengan penuh tanggung jawab. Inilah doa kami Tuhan, syukur kami, persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa ini, persembahan ini. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hari yang indah ini yang Kau karuniakan kepada kami, kami bersekutu di rumah-Mu yang kudus, menaikkan puji-pujian kami Tuhan, dan membawa segala kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepada-Mu. Karena Engkaulah Allah bagi kami di tengah-tengah kehidupan ini. Bahkan firman-Mu Tuhan yang akan menjadi pegangan kami. Kami akan baca, renungkan dan mendengarkannya pada saat ini. Kami memohon kepada-Mu Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu ini dengan baik dan dapat menyatakannya, mewujudkannya di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepada-Mu. Allah Bapa di dalam surga, sungguh luar biasa kasih Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami serahkan persekutuan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam kebersamaan, dalam persekutuan pada pagi yang indah ini. Dan biarlah ya Tuhan, kami dapat menikmatinya dan dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, sidang terima kasih Tuhan untuk
Bacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Kejadian pasal 29 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-30. Kejadian 29 ayat 15 sampai ayat yang ke-30. Judul bacaan firman Tuhan, Yakub di rumah Laban. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah yang 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa, budaknya perempuan, kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula kepada Laban 7 tahun lagi. Sampai sedemikian juga firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita yang kedua dari Roma 8 ayat 31 sampai 39. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengerjakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit,
yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Injil Kristus menurut Injil Matius pasalnya yang 13 ayat 31 sampai dengan 33 dan 44 sampai dengan 55. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamil seluruhnya. Ayat yang ke-44 sampai dengan 52. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Ngertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendarahan.
Amin. Tuhan Allah telah berfirman. Tiada yang dapat memisahkan. Taimisa Undela Eus Sarang itu tema kita di minggu di akhir Juli pada saat ini. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, dari kitab Roma, dari bacaan kita pasal 8 ayat 31 sampai dengan 39, maka lahirlah tema kita, tiada yang dapat memisahkan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, mengapa tema ini dan mengapa Rasul Paulus dapat berkata bahwa tiada yang dapat memisahkan dari kasih Allah dalam kehidupan. Seberapa hebatnya dan kuatnya iman yang dimiliki, pengakuan yang dipunyai oleh Rasul Paulus, dan ia menyatakan sebuah pengakuan iman bahwa tiada yang dapat memisahkan dari kasih Allah. Ungkapan ini adalah sebuah pengakuan iman dan mesti juga menjadi sebuah pengakuan kita sebagai umat yang percaya di tengah-tengah kehidupan ini bahwa tiada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Ragu pemikiran. Ya. Amin. Ya itu. Rangi puang menaminkan Tuhan. Tahu. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya di tengah-tengah dunia ini, kalau kita melihat hidup kita dan ditanya kepada kita sebagai orang yang hidup di tengah-tengah dunia ini, apa yang paling berharga dalam kehidupan kita? Apa kira-kira? Apa tuh manduk yang enggak dalam katuan? Apa kira-kira yang bisa yang kita aminkan dalam diri kita bahwa yang berharga, yang berharga dalam diri saya adalah ini. Napas ya. Ya, cuma ini sekitar ini napas. Supaya kita mati. Nah.
bagi kita bahwa berharga. Tetapi masing-masing dalam kehidupan kita yang kita jalani dalam kehidupan ini sebagai manusia, ada beberapa hal yang berharga dan berbeda dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang mengatakan nyawa, napasnya. Ada juga yang mengatakan bahwa harta. Ada juga yang mengatakan ini dan itu. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat yang percaya, dan hari ini khususnya kita Gereja Toraja, kita diperhadapkan dengan sebuah tema tiada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Rasul Paulus memiliki pandangan yang berbeda dalam kehidupan. Ia melihat bahwa di dalam kehidupan yang ia jalani, harta yang paling berharga yang ia dapatkan dalam sebuah perjalanan kehidupan, ia sudah mendapatkan dan sudah melihatnya bahwa hanya di dalam Kristus ia mendapatkan sebuah kehidupan yang amat berarti dan berharga dalam diri. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma, karena kondisi yang terjadi pada waktu itu, umat Tuhan yang ada di Roma diperhadapkan dengan berbagai situasi, kondisi, penindasan, penganiayaan. Makanya lagu yang pertama tadi lahir dari kitab Roma ini. Ya. Saya cari-cari yang membuat lagu ini, apakah dia merefleksikan sebagai sebuah pengakuan Tuhan. Ya. Saya mencarinya dan saya tidak dapat, jadi saya tidak mungkin akan berbicara. Yang jelas bahwa kalimat yang ia katakan adalah sebuah pengakuan iman yang sungguh luar biasa. Apa yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus memberikan nasihat penguatan kepada jemaat di Roma pada waktu itu bahwa dalam kehidupanmu sebagai umat yang percaya, dalam kondisi yang engkau alami di tengah-tengah kehidupan ini sebagai umat yang percaya, penindasan yang engkau rasakan, penindasan yang engkau alami ketika engkau menyatakan pengakuan imanmu bahwa engkau akan mengikut Kristus. Jalani itu dalam kehidupan ini. Jangan meragukan kuasa dan kasih Tuhan dalam kehidupan. Ini sebuah penguatan kepada jemaat pada waktu itu, umat Tuhan yang sungguh berada dalam kondisi yang luar biasa. Dari pemerintahan yang menekan bagaimana kehidupan umat Tuhan pada waktu itu. Saya kira persoalan ini tidak lagi menjadi sebuah hal baru bagi kita orang Toraja. Nah, dibilo mo, nah saksikan mo, nah alami teman-teman. Yang kita nak belok mo, masa nawalin. Tetapi dulu bukan sampai harus meninggalkan rumah dibakar dan kepalanya harus dipenggal untuk mempertahankan sebuah iman. Ini bukan cerita, tetapi ini kisah nyata. Ya. Kok bisa ini Yatim Malik menghilangkan kampung di hutan-hutanan? Di sekitar, tidak usah terlalu jauh, di sekitar kampung kita, umat-umat itu tentang mempertahankan koni kapatonganan. Pasti orang tua kita bercerita dan begini. Umande kita tersiksa, umande kita di saat ngomong malah rumah itu lalu. Ya mungkin masih ada di antara kita yang pernah mengalaminya, bagaimana kondisi yang terjadi. Tetapi apakah persoalan itu, apakah penindasan itu, apakah aniaya itu membuat orang Toraja kehilangan kepercayaan? Apakah karena persoalan itu sehingga membuat umat yang ada pada waktu itu tidak lagi meyakini dan percaya? Justru apa yang terjadi? Perkembangan pun luar biasa. Dan sungguh pengakuan iman itu
melahirkan benih-benih yang amat kuat di tengah-tengah kehidupan umat yang percaya sebagai orang Melayu. Saya tapi saya belum pernah mendengar, tapi ada sebagian orang yang pernah bercerita bahwa memang Kian Lodi menangkapnya nama dari Mekar karena betul-betul mereka melihat ini. Bahkan ya, aku dukung atau saya tidak menceritakan ada sebuah orang Toraja khususnya di daerah Seko ini. Memang tidak boleh melakukan aktivitas sama yang saya tempati di KPR. Pokoknya kalau bisa mengkarang Kian Lodi. Itu paham mereka, itu mereka betul-betul mau menyatakan sebuah pengakuannya dalam kehidupan bahwa hari Minggu itu adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan kepada kita bahwa orang yang setia, orang yang setia itu kepada Tuhan dalam kehidupannya dan senantiasa berpegang kepada perintah Tuhan. Allah menyatakan dalam surat Rasul Paulus dalam Roma, ia menyatakan ia tidak akan terpisah dari umat. Apapun itu, maut sekalipun, tidak akan dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus dalam kehidupan ini. Ketika kita betul-betul mempercayakan kehidupan ini kepada Dia dan menghidupi kepercayaan itu di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi diperjelas dalam bacaan kita oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bahwa jika engkau percaya dan meyakini pergumulan dan penderitaan penindasan itu tidak akan menjadi sesuatu yang membuat engkau kehilangan pengharapan, tetapi justru akan merasakan betapa luar biasa kuasa kasih Tuhan ketika itu diperhadapkan kepadamu. Kau akan melihat bagaimana kuasa Tuhan nyata dalam hidup. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan kepada umat Tuhan bahwa Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada umat-Nya. Ia telah memberikan anaknya yang tunggal kepada umat-Nya. Bukan hanya sampai di situ, ia juga bangkit dan kebangkitan Kristus memberikan sesuatu yang amat berarti bagi kita, yakni kehidupan yang kekal atau kerajaan surga. Orang yang memahami, orang yang mengimani, orang yang percaya kepada Kristus akan pengorbanan Allah di dalam Kristus itu, ia akan menyatakan semua tindakan respon atas itu dengan cinta yang tulus kepada Allah. Cerita tentang Yakub, Lea, Laban, dan Rahel. Yakub mencintai Rahel. Ia harus bekerja 20 tahun. Tetapi apa yang terjadi? Laban memberikan Lea sebagai kakak pertama dan tidak bisa melewati, tidak bisa ada melewati kakak. Tetapi Yakub mencintai Rahel. Ia pun harus bersedih dengan kekuatan, dengan sebuah semangat yang luar biasa. Cinta itu membuat ia mampu bertahan untuk menggenggam kebahagiaan yang ia inginkan. Ia harus 7 tahun lagi melakukan pekerjaan di rumah Laban, lalu diberikanlah Rahel. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, jadi Allah telah mengasihi kita dengan sungguh dan tulus di tengah-tengah kehidupan
menyatakan pengorbanannya lewat anak tunggal ia berikan kepada kita. Nah, apakah masih ada peluang lalu kita itu masalah nasab? Apalagi hal-hal yang seperti berkat, yang seperti kesehatan, masa ia tidak akan berikan kepada kita? Anak yang berharga, harta surgawi yang paling dimiliki, yang paling berharga itu diberikan, disorong lalu kita. Nah, sedangkan dia mesti ada masa tak dalam logika berpikir saja. Nah, luar biasa saudara-saudara. Oleh karena itu sebagai umat yang percaya yang telah menerima Pak Kamasena uang batualan tengah Tuhan, mesti terrespon dalam sebuah tindakan dalam kehidupan itu. Direspon dalam sebuah tindakan yang nyata dan konkret dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Orang yang pergi gereja belum tentu itu respon yang baik, memperlihatkan respon yang baik. Ada kemungkinan yang muncul. Bisa karena masih atau sarani tak nama lemak gereja, ya kan? Atau ia tidak mau dilihat orang bilang, masa dia di rumah saja. Nah, sedangkan dia adalah seorang ibu dan ibu. Sehingga kehadiran datang bergereja bukan karena cinta kasih kepada Kristus, bukan karena ia percaya kepada Kristus, tetapi karena motivasi ingin ditahu dan dikenal saja bahwa nama Raja. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, lagu yang kita nyanyikan tadi di awal mau menceritakan kepada kita bahwa orang yang mengatakan bahwa apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus dalam kehidupan ini, penindasan dan sebagainya, adalah orang yang mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupan ini, bahwa hidupnya berada dalam genggaman Tuhan dalam kehidupan. Ia menyerahkan kehidupannya dan ia berserah kepada Tuhan dalam kehidupan ini, bahwa Tuhan yang mengetahui, Tuhan yang menyatakan kehendaknya dalam kehidupan. Mana bisa maka ada susilo, karena dia tidak akan merasakan dan menikmati bagaimana kuasa Tuhan dalam kehidupan. Di dalam penderitaan kita harus mengatakan bahwa sungguh luar biasa, dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih-Nya nyata dalam hidup. Orang yang mampu berkata demikian adalah orang yang percaya kepada Kristus dan menyerahkannya seluruh hidupnya dan menghidupi hidupnya dengan kebenaran firman dalam hidup. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, jadi tema hari ini mengajak kepada kita sekaligus mengoreksi kehidupan sebagai umat yang percaya, Bapak Ibu dan saya, bahwa bagaimana kehidupan yang kita jalani hari ini. Apakah kita sungguh-sungguh mengaminkan dan mengakui bahwa Yesus itu adalah juru selamat, seperti yang kemarin, di hari kemarin minggu kita bicarakan, Tuhan akan menjadi Allah. Ia mau mengajak kepada kita bahwa apakah kehidupan yang kita jalani sebagai umat yang percaya, sungguh kita serahkan kepada Tuhan, kita percayakan hidup ini kepadanya, lalu menghidupi keyakinan dan percaya itu dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Sekalipun kita diperhadapkan dengan berbagai situasi, kondisi dalam hidup ini, kita tetap menyerahkan kehidupan ini, karena Tuhan yang sudah menyatakan kasih itu, Ia memberikan anak, kita meyakini Dia juga yang akan memberikan kekuatan kepada kita dalam kehidupan di sepanjang hidup. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, luar biasa kisah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita. Kita ingat dalam sepanjang perjalanan kehidupan bahwa orang yang mengasihi Kristus, orang yang mencintai Kristus dalam kehidupan, ia mau mengatakan bahwa ia tunduk, ia tertunduk dalam kehidupan ini, menyerahkan kehidupan
Ia menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Ia mau menyatakan bahwa hidup ini ia tidak mampu dan sanggup menjalani. Saudara-saudara, ya kadang juga ketika hal yang berharga itu dalam kehidupan kita hilang dan tidak ada dan lenyap, kadang kita menangis, kadang kita meratap, kadang kita meronta-ronta mengapa harus ini terjadi, kenapa yang berharga bagi saya harus lenyap dan hilang dalam kehidupan. Ini sebuah kisah dan realitas yang mau dikatakan kepada kita bahwa semua itu tidak kekal. Kerajaan Allah yang disampaikan oleh Kristus, oleh firman-Nya kepada kita menjadi harta yang amat berharga dan kekal selama-lamanya. Oleh karena itu kehidupan kita sebagai umat yang percaya mestinya senantiasa memahami dan mengerti bahwa ternyata Allah telah memberikan yang terbaik kepada kita. Oleh karena itu kita respon di dalam kehidupan ini lewat tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan dari kasih Kristus. Tidak bisa terungkap dan terucap dari setiap orang kalau tidak lewat pengakuan dan lewat pengalaman-pengalaman dalam kehidupan mereka. Jadi orang yang mengatakan demikian berarti orang yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan dalam kehidupan. Oleh karena itu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita di zaman sekarang ini, begitu banyak tantangan dan rintangan yang bisa menghambat kita, yang bisa membuat kita bergeluh dan menangis di tengah-tengah kehidupan. Tetapi ingat, sekalipun kita menangis, kita menjalani kehidupan yang dikaruniakan oleh Tuhan ini dengan penuh tantangan dan penindasan. Janganlah kita ragu, janganlah kita kehilangan pengharapan dan berputus asa di dalam kehidupan. Kisah Ayub menceritakan kepada kita bagaimana kehidupan yang dijalani orang kaya di sebelah bagian timur. Jadi bukan di bagian timur daerah itu, di sebelah bagian timur pada saat itu. Jadi bisa dibayangkan bagian timur dialah yang paling kaya. Ia hanya beberapa saat semua hilang. Tetapi Tuhan mengatakan jiwanya tidak bisa diambil. Sebuah janji iblis yang mencobanya pun tidak bisa mengambil nyawanya. Dalam kuasa Tuhan. Jadi di sini diperlihatkan kepada kita bagaimana Ayub mengalami luar biasa penindasan. Ia yang kaya menjadi miskin dan melarat, tidak lagi memiliki apa-apa, semua yang berharga hilang dalam hidup. Tetapi anaknya sejengkal ia pergi dan meninggalkan Tuhan dalam hidup. Justru ia meneguhkan hatinya dan ia datang kepada Tuhan dalam kerendahannya, dalam ketulusannya ia datang kepada Tuhan bahwa Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibu, dengan telanjang juga aku datang kepada Tuhan. Mau mengatakan bahwa ia dengan sungguh tulus ikhlas datang kepada Tuhan, mengakui dirinya bahwa ia tidak memiliki kemampuan dan kuasa dalam hidup. Demikian juga kita sebagai umat yang percaya bahwa di dalam kehidupan yang bagaimanapun berat,
ketika kita datang dan menyerahkan seluruh kehidupan ini kepada Tuhan, Ia yang akan memampukan kita untuk merasakan dan menikmati betapa luar biasa hidup yang kita jalani. Ayo diberikan berkat berlipat-lipat ganda. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih Tuhan, jangan sampai orang baik semua bertahan pun. Nah, dapat keupi kau. Nah, sorong nasa dibuang ke Pak Korean tidak. Ia mau saya katakan bahwa Tuhan melihat kita dan Ia memberikan dan menganugerahkan kekuatannya di dalam kehidupan. Setiap umat Ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, mari kita merenungkan kehidupan kita di tengah-tengah hidup yang kita jalani. Kita jalani dalam kekuatan dan keyakinan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ia yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Kasih-Nya sudah nyata bagi kita dan Ia sudah memperlihatkannya kepada kita. Dan Ia akan terus menyatakan kasih itu kepada orang-orang yang setia kepada-Nya di dalam sepanjang kehidupan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam saat teduh, kita merenungkan diri kita, kehidupan kita yang kita jalani. Apakah kita sungguh mempercayakan hidup ini, percaya dan mempercayakan hidup kepada-Nya di dalam kehidupan? Bagaimana kita menjalani hidup hari ini? Apakah kita sudah wujud nyatakan percaya dan mempercayakan hidup ini? Dan apakah kita sudah menjalani, menghidupi kepercayaan yang telah kita nyatakan itu di tengah-tengah kehidupan ini, dalam langkah, dalam menata dan menjalani hidup yang dikaruniakan oleh Tuhan. Siapa yang setia, siapa yang menyerahkan hidupnya, Tuhan selalu bersama dengan dia dan ia pun dapat merasakan, menikmati kasih Tuhan dalam hidup. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari Iko dan Chris kepada kedua anak Tuhan. Silakan.
Iya, terima kasih pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sidang jemaat yang sedang Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat Gereja Toraja Jemaat Rantai Marang Tarakan Minggu 30 Juli 2023. Penyampaian minggu depan diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memasukkan amplop persembahan syukur bulanannya. Yang kedua, ibadah PWGT di rumah Mama Eren akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023. Majelis Gereja dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu, saudara-saudara anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 24 Juli sampai dengan tanggal 30 Juli 2023. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati saudara-saudara. Ya, kita perhatikan ibadah rumah tangga di hari Rabu baru 2 di keluarga Petrus ini itu sudah terlaksana. Kemudian di Agatis keluarga Germanto itu ditunda untuk sementara, dan di Lestari keluarga Martin Tangitonda itu juga sudah terlaksana. Kemudian untuk ibadah rumah tangga hari Senin seperti yang ditampilkan di slide tadi di keluarga Simon Kama itu akan diambil pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023. Itu untuk jemaat. Kemudian ada beberapa ucapan syukur dari keluarga. Yang pertama dari keluarga MB Toding sebesar Rp200.000, Rp100.000 untuk PWGT dan Rp100.000 untuk kas jemaat. Yang kedua dari keluarga Nalpian Taula berupa Natura Pisang yang akan kita uangkan sebentar. Ini untuk hari raya gerejawi PWGT. Kemudian yang ketiga dari keluarga Martin Palele berupa Natura Kue untuk inventaris jemaat. Yang keempat dari keluarga Daud Kapulu berupa Natura Kue untuk jemaat. Kemudian dari keluarga Cornelius Use berupa Natura Jagung untuk tim inventaris. Kemudian dari saudara Yandi Mengala berupa Natura Sayur untuk panitia Natal PPGT. Kemudian dari NN berupa Natura Rambutan untuk pembangunan. Kemudian dari saudari Grace Pangaribuan sebesar Rp500.000, Rp300.000 untuk jemaat dan Rp200.000 untuk PPGT. Dari keluarga Yusuf Bunga sebesar Rp100.000. Kemudian dari keluarga Andreas Sule sebesar Rp200.000. Kemudian ada dari keluarga Yanto Rp500.000 ini untuk iuran pembangunan, jadi tidak masuk di kas jemaat untuk iuran pembangunan. Kemudian yang kedua dari keluarga Agustinus Sulo Rp1 juta, ini juga iuran pembangunan. Kemudian ada undangan pernikahan. Yang akan menikah Alfriska Toding Belo STRA, putri keempat Bapak Samuel Toding Belo dan Ibu Lisa Toewa, dengan Robin Sarha Aritonang SH, putra ketiga dari Bapak RN Aritonang dan Ibu Desihite, yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 pukul 18 WITA sampai selesai, bertempat di Jalan Juanda Harapan RT 9 Karang Harapan Kota Tarakan. Kami yang berbahagia keluarga Bapak Samuel Toding Belo, Ibu Lisa Tewa, keluarga Bapak RN Aritonang dan
DSIT. Di jemaat kita tidak ada yang menggunakan. Yang mohon bersabar karena ada beberapa surat yang saya akan bacakan. Yang pertama, surat keputusan pengurus PPGT Jemaat Rantai Maram Utarakan nomor 9 SK 07.RMT.07/2023 tentang pembentukan panitia rapat anggota 10 PPGT Jemaat Rantai Maram Utarakan tahun 2023. Dengan pertolongan Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, pengurus PPGT Jemaat Rantai Maram setelah menimbang, mengingat, memperhatikan, menetapkan, memutuskan pertama, mengangkat saudara-saudari yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai panitia rapat anggota 10 PPGT Jemaat Rantai Maram Utarakan tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Yang kedua, paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan ini, panitia berkewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban kegiatannya kepada pengurus PPGT dan PMJ Jemaat Rantai Maram Utarakan. Yang ketiga, apabila ada salah lokasi yang tersisa dalam laporan pertanggungjawaban panitia, maka akan dibahas lebih lanjut bersama pengurus PPGT Jemaat Rantai Maram. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Pengurus PPGT Jemaat Rantai Maram Utarakan, Ketua Leonita Biopani Petrus Bata, Sekretaris Pendi Musa, mengetahui pimpinan Majelis Jemaat Rantai Maram Utarakan, Pendeta Ronald Albert Saluran dan STH. Saya akan bacakan susunan panitia rapat anggota 10 PPGT Jemaat Rantai Maram Utarakan tahun 2023, penasehat pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rantai Maram Utarakan, penanggung jawab BPM Jemaat Rantai Maram Utarakan, pengurus PPGT Jemaat Rantai Maram Utarakan, panitia pengarah, penatua Surya Nurak, koordinator OIG PPGT, penatua Jadi Tampang Pelada, pengurus PPGT Klasis Kaltara, panitia pelaksana, ketua Priscila Gloria Sama, sekretaris Eben Rombe, bendahara Esra Andarias, seksi acara, koordinator Mas Lindini, anggota Agustina Simon, Imelda Joni, Sarlita, Aprisela Petris Bata, Julian Repasang, Eklesia Amanda, Morris Sepanya Buntu Saleko, Febriani Nengsi Pasang, seksi dana, koordinator Yeski Mengala, anggota Aldi Bertinan, Calvin Andika, Mariani Mamba, Elias Tanjallo, Albert Sambau, Sarifa Asmar, Yusnita Damaris, Yeskel Selot, Oder Putra Pratama, seksi konsumsi koordinator Ospita Angelina Mardi, anggota Yeti Febriani, Salma Horong Malua, Septi Selin Patinggi, Nelly Markus, Melinda, Julian Yotam, Elisa Elson, Apriati Mersin Pode, dan PPGT. Seksi publikasi dan dokumentasi, Parewan koordinator, anggota Evit Andarias Karangan, seksi perlengkapan, Arif Christian koordinator, anggota Rikal Christian, Odi Alexander, Dian Andarias, Iron Putra, Martin Rondongallo, Mediator Tampang. Seksi dekorasi, koordinator Kerry Christian, anggota Jelvin Simon, Dewa Naldi, Jelvin Joni, Rudi Andarias, Liviano Sama, Yopni Mengala, dan anggota PPGT. Seksi keamanan, Agus Riyadi koordinator, anggota Albert Mamba, Sem Aril Pa, Markus Ama. Ditetapkan ditarakan pada tanggal 15 Juli 2023, pengurus PPGT Jemaat Rantai Maram Utarakan, Ketua Leonita Biopani Petrus Bata, Sekretaris Pendi Musa, mengetahui pimpinan Majelis Jemaat Rantai Maram Utarakan, Pendeta Ronald Albert Saluran dan STH. Itu tentang rapat anggota dan ini keputusannya. Surat keputusan pengurus PPGT Jemaat Rantai Maram Utarakan nomor 9 SK 08 Natal RNT 07
nomor titik 2023 tentang pembentukan panitia Natal PPGT Jemaat Rantai Maranatha Tarakan tahun 2023. Dengan pertolongan Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, pengurus PPGT Jemaat Rantai Maranatha Tarakan setelah menimbang, mengingat, memperhatikan, menetapkan, memutuskan. Pertama, mengangkat saudara-saudari yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai panitia Natal PPGT Jemaat Rantai Maranatha Tarakan tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Yang kedua, paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan ini, panitia berkewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban kegiatannya kepada pengurus PPGT dan BMJ Jemaat Rantai Maranatha. Ketiga, apabila ada saldo kas yang tersisa dalam laporan pertanggungjawaban panitia, maka akan dibahas lebih lanjut bersama pengurus PPGT Jemaat Rantai Maranatha. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Pengurus PPGT Jemaat Rantai Maranatha Tarakan, Ketua Leonita Giovanni Petrus Pata, Sekretaris PB Musa, mengetahui pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rantai Maranatha Tarakan, Pendeta Ronald Albert Saluran dan STH. Susunan panitia. Penanggung jawab BPM Jemaat Rantai Maranatha Tarakan, pengurus PPGT Jemaat Rantai Maranatha Tarakan, panitia pelaksana. Ketua Priscilla Gloria Sama, Sekretaris Eben Rolbe, Bendahara Esra Darius. Iya, personelnya hampir sama. Yang ada sama aja ya. Kok satu bunyinya rapat anggota, satu panitia? Oh, dirangkap ya? Oke, selesai itu. Kemudian yang kedua, Gereja Toraja, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, perihal undi khusus untuk Kongres ke-15 PPGT. Yang terhormat Majelis Gereja Jemaat Rantai Jemaat Se-Gereja Toraja. Salam kasih dan tongkolan Sanggulele Gereja Toraja. Syukur kepada Tuhan karena anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus bagi kita. Kiranya kita terus bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Kongres ke-15 PPGT, jika Tuhan berkenan, akan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 29 September 2023 di Jemaat Tikala. Ya, jadi ini adalah permohonan undi khusus untuk Kongres PPGT yang ke-15. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Ketua Umum Pendeta Dr. Alfred YR Anggu MTH, Sekretaris Umum Pendeta Dr. Christian Tanduk MTH. Undi khusus tersebut dapat dikirimkan melalui nomor rekening Bank Sulsel Bank. Ada nomornya nanti. Saya lihat begini. Kemudian dari PPGT tentang aksi parkir, ya. Kepada yang terhormat pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantai Maranatha Tarakan, sehubungan dengan pencarian dana untuk rapat anggota dan panitia Natal PPGT Jemaat Rantai Maranatha Tarakan, maka dengan ini kami memohon izin untuk mengadakan kegiatan aksi parkir setiap minggu di halaman parkir Gereja Toraja Jemaat Rantai Maranatha Tarakan yang akan dimulai pada tanggal 30 Juli 2023 sampai 26 November 2023, ibadah pagi dan malam. Ya, jadi mulai hari ini ada
parkirannya Bapak Ibu. Panitia rapat anggota dan Natal PPGT Jemaat Rantai Meranti Tarakan, Ketua Priscilla Gloria Sama, Sekretaris Eben Rombe, mengetahui pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantai Meranti Tarakan, Pendeta Ronald Albert Sarawan dan STH. Iya, demikian warta jemaat pada. Ada penyampaian dari Pak Pendeta. Silakan. Ya, tambahan dilupa tadi di mungkin ibadah rumah tangga, ibadah syukur keluarga di keluarga Yonatan Sama hari Selasa 7:30. Selasa ini ya dilaksanakan 7:30. Diharapkan kepada kita jalan bersama-sama dengan keluarga. Kemudian untuk panitia pengucapan syukur jemaat cepat karena bulan 10 itu sudah kita laksanakan pengucapan syukur. Jadi untuk memperlengkapi, untuk kelengkapan panitia yang ada, supaya panitia yang sudah terpilih itu mengadakan rapat secepatnya bagaimana langkah selanjutnya itu. Kemudian kita dukung juga PPGT yang sudah disampaikan kepada kita pada saat ini bahwa mereka akan mengadakan rapat anggota pemilihan pengurus baru dan Natal. Tapi kan dia juga tahu tak bawa motor, kita mau terserah bisa ditolong siapa sorong. Tidak menutup kemungkinan ya. Susinan kok tak mau pulang mau bayar tuh sahabat parkir selamanya di sini. Ya. Ada itu kan meningkat kalau bisa kalau siang dibayar atau parkir kan tak diparkir berapa tuh kita bawa motor kayak kita mendukungnya. Ya. Jadi itu informasi untuk kita panitia yang ada lengkapi karena pertama miki Agustus satu liu kurang tahu maka mana ada upacara bendera di Komasiam di nama Natal sudah tidak terasa tinggal beberapa bulan saja, jadi cepat karena banyak hal-hal yang akan kita butuhkan ke depan. Jadi sekali lagi ibadah syukur di keluarga Bapak Yonatan Sama hari Selasa tanggal 1 ya Agustus jam 7:30. Itu saja, terima kasih. Iya Bapak Ibu, kita buangkan natura yang kita tolong teman-teman diangkat kue dulu, hutan raka tolong. Ya, ini kue dari keluarga Daud Rabu. Iya, ada coklat meses. Ayo Bapak Ibu, ini buatan Omen. Ya, 51 kali, 51 kali, 2 kali, 3 kali, Mama jual. Ini lagi, 51 kali, 2 kali, 3 kali, Mama Yudit. Ada lagi 51 kali, 2 orang 50. Mama Kevin sama Mama Yuri.
Mahauri. 51 kali. Oh iya, pasti bisa. Bang, beda siapa? Iya, jemaah, untuk jemaah. Iya, kasih Mama Hauri 1, Mama Kevin 1. 50-50. Mama Kevin. Mama Hauri. Iya, ini lagi. Budget. Kira. Dari keluarga teman Mandala. Martin Palele. Untuk bentaris. Jadi bentaranya bentaris silakan ditulis. Ini untuk bentaris. Oh, tak mau kenakan ini Pak. 21 kali. 21 kali. 2 kali, 3 kali. Tak yang karakan ini Pak Pak Yunus. Ini lagi. Dia lagi jomblo sekarang. Tamu 21 kali, 2 kali, 3 kali. Mama Intan. Mama Intan kata ya, Mama Intan. Ini lagi 50, 3 kali. Bu Marni. Ini lagi 22 orang. 25 1 kali, 2 kali, 3 kali. Melda di bawah. Kalau diantarkan pakai ongkir. Dua orang. 27. 25. 53 kali Mama Fidel Tanggo. Iya. Mana lagi? Bendaris itu kalau dalam Bapak Ciko ya? Iya, Bapak Ciko. Ada Bapak Ciko? Oh, Mama Ciko lah, gantikan dong. Iya. Iya, yang kue tadi dari Roma, ya. Oke, lanjut. Rambutan. Iya, untuk pembangunan. Takulang Basatoraya. Rambutan. Singasnya yang hidup Basatoraya. Rambutan. 21 kali. 2 kali. 3 kali Mama Ernita. Ini lagi rambutan. Ibu-ibu biasa beli rambutan. Ayo, berapa? Nasanta pakai pindah tahu. 21 kali. 2 kali. 3 kali Bapak Ngaribuan. Siapa? Oh. Ini lagi. Oh iya, nyonya rupanya. Ini lagi. 50. 50 3 kali Pak Guru. Pak Herman 50. Pak Herman dari bawah yang kacamata.
Maaf, yang 20 tidak dilepas. Oke, 20. 2 orang, ada dari balkon 1. 25. Itu 25 atau 50? Oh, 25. Masalahnya angkat tangan 5 jarinya, saya kira 50. 25 1 kali, 2 kali, 3 kali di balkon. Turun ambil jam di bahasa bapakmu ke surat ke situ. Ini lagi 20 1 kali, 2 kali, 3 kali Mama Kimora. Angkat tangan biar dia lihat. Oke. Angkat masalah plastik ini. Oke, ini lagi. Tanya kami. Langkahnya rambutan. Oh, agak panasan tuh. $20 lagi. Taiwan akan tinggal dari balkon. 20 taruh. 20 1 kali. 2 kali. 3 kali balkon lagi. 20 dari balkon. Tidak tahu siapa di balkon. Yeski, ya Yeski. Ini lagi. Temo. 20. Mana? Temo kami. Tiga kali Yeski. Turun, Yeski turun ambil. Masa orang tua suruh turun naik. Ini lagi. Yang ambil di balkon jemput di tangga. Pak Herman berapa? 30 3 kali. Kayaknya lada bawa sama Liagu. Pak Herman. Ini lagi. Sepuluh 1 kali. 2 kali, 3 kali. Dan saya Pak Yunus. Oh ya. Ini terakhir rambutan. Solo kompena. 30 1 kali, 2 kali, 3 kali pasti. Pasti. Lanjut. Putih. Bisa. 20 2 orang. Nah, kalau bisa gini untuk HRG PWGT. Mana HRG-nya PWGT? Negaranya mana? Oke, kalian naik. 20 1 kali. 30 1 kali. 2 kali. 3 kali. Nanti Mama Sony. Ini lagi. 20 21 kali. 30. Siapa? Bagian? Oh, bagian. 2 kali, 3 kali, bagian. 21 kali. 21 kali. 53 kali. Oma. Selamat ulang tahun Oma yang ke-67. Kita makan pisang. Iya. Lanjut. Masih pisang. 31 kali.
2 kali, 3 kali Bapak Asti. Iya, ini jagung untuk inventaris jemaat. Inventaris jemaat. Sikapuan ada apa ya? Ya. Sikapuan jagung. Ayo, keluarga. Silakan ditawar Bapak Ibu. Daripada lama ada kepoyong apalak, tinggal lami nasu. Biasa pagi ibu makan purung teh. 10.000 satu kali. 10.000 satu kali. 20 satu kali. 2 kali. Coba angkat tangannya dulu. Ini siapa? 3 kali. Siapa yang 20 itu? Oh, Oma. Oma 20. Siapa? Oh. Lanjut. Ini lagi. Berapa? 20. 20 satu kali, 2 kali, 3 kali. Bora. Terakhir jagung. Oh, masih 2 kali. Ini lagi. Rp10.000. Saya bacakan kembali ya Bapak Ibu, kayaknya bingungan. Pisang itu untuk HRD PWDT. Kemudian jagung itu tim inventaris. Ya, dari kasih kamu lah ya. Jagung tim inventaris, pisang HRG PWDT. Wah, mangkam bahasa ini adalah pisang itu untuk HRG PWDT. Kemudian jagung itu untuk inventaris. Ya, inventaris. Ya. Kan susah lah mau. Iya. Kenapa? Oh. Puntir kan? Jagung itu untuk inventaris. Tim inventaris itu jagung. Iya, rambutan itu pembangunan rambutan. Rambutan, iya, rambutan tadi itu pembangunan berhubungan sama Pak Gea. Aman. Punti, Nabisa, HRG PWGT, jagung menadalle, tim inventaris, jelas. Ya, jadi yang merasa mengambil itu hubungi orang-orangnya. Ya, mohon bersabar sebentar. Masih ada sayur, masih ada juga jagung. Oke, lanjut. 10.000. 10.000 satu kali, 2 kali, 15 satu kali, 2 kali, 3 kali, 20 3 kali. Tanda jantan. Sidi Morono namanya. Sayur ini untuk panitia Natal PPGD. Siapa bendaharanya? Panitia Natal PPGD. Masih jagung ya? Oh, masih ada jagung. Maaf, masih ada jagung untuk inventaris. Masih ada 2. Mana? 20, 2 orang, satu-satu. 3 orang kah? Coba angkat tangan yang 20. Tinggal 2. Oh, si tawar Pak. Dan bagian dari gendang lah.
25 satu kali, 2 kali Magia. Nah, satu lagi yang 2 orang si sampulnya aku bagi duit aku. Ayo 25 sama Kimora 3 kali. Iya, ini untuk panitia nakam PPGT bendara yang siap ditulis. Sayur bayam dari saudara Yandi. Ya, Madomi kami setengah 12 kok. 20 satu kali, 2 kali, 3 kali Ibu Rosa. Ini lagi sayur yang sama 30 satu kali, 2 kali pentalun selfie. Lanjut. Ini lagi. Masih makanannya Popeye, bayam. Lanjut. Pak Kevin makan Popeye kan? Iya, ini. Berapa? Tak kawin awal tak? Talur berapa mentan? 23 kali mentan. Ini lagi 2 lagi. Obat asam urat. Lanjut. OTM kami. Kita mengenal apa yang 20 3 kali aku. Ini 20 3 kali Mama Selo Epun. Ya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya dan kepada jemaat yang sudah memberikan ngapura dan ucapan syukurnya. Tuhan senantiasa memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum itu diinformasikan bahwa minggu depan bendahara atau ketua OIG dan panitia-panitia yang ada ke belakang konsistori cek semua yang ada apa ada ditujukan kepada mereka supaya jangan kacau seperti ini. Ya, kita tolong pada bendahara panitia-panitia yang sudah terbentuk bekerja semaksimal mungkin. Itu kita akan masuk dalam doa syafaat. Pada saat ini beberapa keluarga yang bersyukur kepada kita pada saat ini, keluarga MB Toding bersyukur atas keluarnya Oma dari rumah sakit beberapa hari yang lalu. Kehidupan keluarga, anak dan cucu dalam setiap hari. Kemudian keluarga Nurpian Taola berupa Natural Pisang bersyukur atas berkat Tuhan dalam keluarga. Keluarga Martin Malele bersyukur atas berkat Tuhan dalam keluarga. Keluarga Daud Kabubung bersyukur atas ulang tahun yang ke-67 Ibu Kekasih. Kemudian keluarga Cornelius Hussein bersyukur atas berkat Tuhan dalam keluarga. Kemudian dari saudara Yandi bersyukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan keluarga MN bersyukur atas berkat Tuhan dalam keluarga. Kemudian saudari Grace Pangadibuan bersyukur atas berkat Tuhan dalam pekerjaan sehari-hari dan kesehatan. Kemudian keluarga Yusuf Bunga
Bersyukur atas ulang tahun anak kekasih Melinda yang ke-16 tahun. Kemudian keluarga Andalia Sule. Bersyukur atas berkat Tuhan dalam keluarga, kerjaan setiap hari, dan ulang tahun Bapak rumah tangga. Kemudian keluarga Yanto, keluarga Agustinus Sulong. Ini untuk pengakuan atau iuran untuk pembangunan, dan mereka menyatakan syukur dan menyerahkannya pada saat ini. Dan beberapa orang tua, saudara, anak kita yang berguru dalam kondisi kesehatan pada saat ini. Ya, orang tua kita berada di Makassar 2 orang, kemudian orang tua kita di Bantul, kemudian anak kekasih Ciko yang beberapa hari ini sakit dan sudah kembali ke rumah, dan mungkin masih ada yang belum sempat kita tahu dan kunjungi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu pada saat ini bahwa penyertaan Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Kau memberikan waktu bagi kami untuk menyatakan puji-pujian kami. Firman-Mu telah kami dengarkan. Mampukan kami Tuhan untuk menerjemahkan firman ini dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami, menjadi pegangan kami sebagai umat yang percaya kepada-Mu. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan kehidupan kami semua ya Tuhan. Engkau hadir di dalam kehidupan kami, Engkau memberkati kami Tuhan, menyatakan kasih-Mu kepada kami, menuntun dan mengasihi, sehingga kami mampu menyatakan tanggung jawab dan berbagai usaha dan rencana hidup yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan. Engkau memberkatinya sehingga memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Allah Bapa dalam surga, kami mendoakan orang tua kami yang lanjut usia yang bersama dengan kami pada saat ini maupun yang ada di rumah. Anak-anak dalam pertumbuhannya, dalam studinya, dalam mencari pekerjaan, dalam pekerjaan mereka. Engkau yang menuntun dan terus bersama dengan mereka. Engkau hadir, Engkau menyatakan kuasa campur tangan di dalam sepanjang perjalanan hidup yang mereka jalani ya Tuhan, dalam mencapai harapan-harapan, menikmati kehidupan yang Engkau karuniakan kepada-Mu. Biarlah di dalam masa tua mereka merasakan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan, dan di dalam pertumbuhan mereka Tuhan, mereka dapat bertumbuh dalam kebenaran firman, menjadi kebanggaan keluarga dan terlebih khusus bagi Engkau ya Allah. Meraih cita-cita mereka dan dapat menyatakan tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan yang Engkau karuniakan kepada-Mu. Allah Bapa dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan, beberapa saudara orang tua kami mengaminkan dalam diri mereka, merespon kasih Tuhan, menyatakan dan mewujudkannya di dalam kehidupan mereka, mengakui bahwa semua yang boleh mereka alami dan rasakan dalam sepanjang perjalanan kehidupan mereka, apa yang boleh mereka alami Tuhan semata-mata karena Engkau yang berkenan, Engkau yang menyatakannya di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Tuhan, teruslah Engkau hadir di dalam kehidupan, sehingga mereka terus menyerahkan seluruh hidupnya dan mempercayakan hidupnya hanya ke dalam tangan pengasihan, dan berkat-Mu terus Engkau limpahkan dalam hidup mereka. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan, beberapa umat-Mu ya Tuhan berada dalam pergumulan kondisi kesehatan mereka, baik yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah masing-masing dalam pemulihan Tuhan. Kami berseru kepada-Mu, Engkau mendengarkan kami, Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan,
sehingga mereka dapat kembali bersama dengan kami di tengah-tengah persekutuan kami, menikmati kebahagiaan, menyatakan kebersamaan dalam semua persekutuan karena mereka boleh menikmati kesembuhan dan dapat pulih di tengah-tengah kehidupan ini. Berkati segala usaha yang dilakukan Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan. Allah Bapa di dalam surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, dan Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Allah Bapa di dalam surga, berkati saudara-saudara kami yang bersyukur pada saat ini, yang mengalami sukacita karena pertambahan umur yang boleh mereka alami di minggu ini. Semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena Engkau, semua karena Engkau yang menyatakannya di dalam kehidupan. Berkati ya Tuhan, di dalam pertambahan usia mereka semakin matang di dalam kehidupan, menyatakan pengakuan iman mereka dan terus menyerahkan hidup hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, berbagai kegiatan yang akan kami lakukan dalam minggu ini, Engkau memberikan hikmat kekuatan, menopang kami sehingga semuanya dapat kami lakukan di dalam kehidupan ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberikan kesempatan dan waktu yang baik bagi kami. Allah Bapa di dalam surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, dan ampunkan salah dan dosa kami. Sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan diundang berdiri. Saudara-saudara, dengan petunjuk hidup baru, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang benar, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita kembali memuji Tuhan, sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dalam kehidupanmu dengan terus menjaga kehidupan di dalam Tuhan, dan percayalah
bahwa tidak ada yang dapat memisahkan dari kasih Tuhan. Saya percaya bahwa tidak ada yang dapat memisahkanku dari kasih Tuhan. Dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita kembali memuji Tuhan. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Atas ketenangan dan partisipasi kita semua diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Selamat siang dan shalom.